Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Hafijah dengan NIM 2511161612006. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang integrasi fonologi dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama ada konsep fonologi dalam pembelajaran. Fonologi menurut pandangan Abdul Khair pada tahun 2009 didefinisikan sebagai cabang ilmu linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa serta fungsinya dalam membedakan makna. Dalam kajian ini terdapat berbagai unsur sistem bunyi yang dibahas, mulai dari fonem sebagai satuan terkecil, suku kata, hingga aspek suprasegmental seperti tekanan, intonasi, dan jeda. Di lingkungan sekolah, fonologi memegang peranan krusial sebagai pondasi utama karena berkaitan erat dengan kemampuan siswa dalam melafalkan, mendengar, dan memahami bunyi bahasa secara akurat. Oleh karena itu, konsep integrasi fonologi dalam pembelajaran bukan sekedar penyampaian teori, melainkan penerapan praktis pengetahuan bunyi bahasa dalam proses belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru memiliki tanggung jawab untuk melatih siswa agar mampu menggunakan bunyi bahasa secara tepat melalui berbagai aktivitas literasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dan Siagian pada tahun 2024 yang menekankan bahwa pemahaman fonologi sangat penting untuk membantu siswa mengenali serta menghasilkan bunyi bahasa dengan benar, yang pada akhirnya akan meningkatkan keterampilan berbicara, membaca, dan menyimak. Dalam praktiknya, siswa dilatih untuk memahami perbedaan fonem agar tidak terjadi kesalahan komunikasi, seperti membedakan bunyi kepada kata padi dan badi. Selain itu, unsur intonasi atau naik turunnya nada juga menjadi perhatian utama, terutama saat siswa melakukan pembacaan puisi atau teks dialog, karena intonasi berfungsi menyampaikan makna emosional dalam setiap kalimat. Lebih lanjut, unsur tekanan kata dan artikulasi turut menjadi fokus pembelajaran untuk memperjelas maksud penutur dan memastikan setiap bunyi bahasa diucapkan sesuai kaidah yang benar. Integrasi konsep fonologi ini dilakukan secara komprehensif melalui berbagai kegiatan bahasa yang menarik seperti membaca puisi, membawakan pantun, hingga latihan berdialog secara berpasangan. Melalui pendekatan praktis ini, siswa tidak hanya diajak untuk memahami teks secara tertulis atau visual, tetapi juga didorong untuk menguasai bagaimana bunyi bahasa tersebut digunakan secara efektif sebagai alat komunikasi lisan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada penerapan fonologi dalam pembelajaran di sekolah. Dalam proses pembelajaran bahasa di sekolah, fonologi dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan latihan yang berkaitan dengan pengenalan dan pelafalan bunyi bahasa. Peserta didik diarahkan untuk memahami perbedaan antara bunyi vokal dan konsonan, serta mengucapkannya secara tepat sesuai dengan kaidah bahasa. Menurut Sari dan Siagian, pada tahun 2024, latihan pengucapan yang dilakukan secara berulang dapat membantu siswa meningkatkan ketepatan pelafalan serta mengurangi kesalahan dalam penggunaan bahasa. Oleh sebab itu,
Kegiatan tersebut menjadi dasar penting dalam pembelajaran bahasa karena berkaitan langsung dengan keterampilan berbicara dan pemahaman makna kata. Salah satu kegiatan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan unsur fonologi adalah membaca puisi. Dalam kegiatan ini, peserta didik tidak hanya memahami isi puisi, tetapi juga memperhatikan pelafalan bunyi, intonasi, tekanan, dan jeda. Berdasarkan penerapan fonologi dalam pembelajaran bahasa, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan membaca puisi, yaitu sebagai berikut. Pertama, kejelasan vokal dalam membaca puisi. Salah satu fonologi yang perlu diperhatikan dalam kegiatan membaca puisi adalah kejelasan pengucapan vokal. Kejelasan vokal merupakan kemampuan mengucapkan bunyi huruf hidup seperti a, i, u, e, o, a, i, u, e, dan o secara jelas sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Dalam pembacaan puisi, kejelasan vokal sangat penting karena vokal menjadi inti dari setiap kata. Jika vokal tidak diucapkan dengan tepat, makna puisi dapat menjadi kurang jelas atau bahkan berubah. Kejelasan ini dipengaruhi oleh cara pelafalan yang benar, pembukaan mulut yang cukup, serta posisi lidah dan bibir yang tepat. Selain itu, pembaca puisi juga perlu menghindari kebiasaan menghilangkan atau menelan bunyi vokal, terutama pada akhir kata. Konsistensi dalam pengucapan juga perlu dijaga dengan dukungan pernapasan yang stabil agar suara tetap jernih dan mudah didengar. Penerapan kejelasan vokal dapat dilihat dalam puisi Pahlawanku karya Najwa Nur Sapirah. Misalnya pada kata pahlawanku yang harus diucapkan secara lengkap menjadi pahlawanku tanpa menghilangkan vokal akhir. Pada baris engkau putra putri terbaik negeriku, vokal pada kata engkau dan negeriku perlu dilafalkan dengan jelas agar tidak terdengar samar. Begitu pula pada kalimat dengan keringat dan darah, setiap vokal pada kata keringat dan darah harus diucapkan dengan jelas dan tidak dipercepat hingga hilang. Pada bagian namun tak surut semangatmu dan terima kasih tuk juangmu, vokal akhir seperti pada katamu tetap harus dibunyikan agar maknanya tetap utuh. Selain itu, pada baris negara tercinta Indonesiaku, pengucapan vokal dalam kata Indonesia perlu diucapkan dengan jelas. Dan penuh karena menjadi penegasan makna puisi. Dengan pengucapan vokal yang jelas, pembacaan puisi akan terdengar lebih indah, makna yang dapat tersampaikan dengan baik, pendengar lebih mudah merasakan pesan tentang perjuangan serta penghargaan kepada para pahlawan. Yang kedua, intonasi dalam pembacaan puisi. Intonasi merupakan salah satu unsur dalam fonologi yang berkaitan dengan perubahan tinggi rendah nada, keras lembut suara, serta tempo dalam berbicara atau membaca. Menurut Tamirin dan kawan-kawan, intonasi berfungsi untuk membantu menyampaikan makna serta memperjelas pesan yang disampaikan oleh penutur. Dalam kegiatan membaca puisi, intonasi berperan penting untuk menyampaikan makna, suasana, dan perasaan yang terkandung dalam setiap bait. Intonasi yang tepat akan membuat puisi terdengar lebih hidup, tidak monoton, dan mampu menyentuh pendengar.
Pembaca puisi harus mampu menyesuaikan tinggi rendah suara, keras lembutnya, serta kecepatan membaca sesuai dengan isi puisi. Misalnya, bagian yang sedih dibaca dengan nada rendah dan lembut, sedangkan bagian yang penuh semangat dibaca dengan nada lebih tinggi dan tegas. Penerapan intonasi dalam puisi Pahlawanku karya Najwa Nur Sapira dapat dilihat pada beberapa bagian. Pada baris Pahlawanku, engkau putra-putri terbaik negeriku, intonasinya digunakan dengan nada sedang dan penuh penghormatan. Pahlawanku, engkau putra-putri terbaik negeriku. Pada bagian dengan keringat dan darah, suara dapat dibuat sedikit lebih rendah dan lambat untuk menekankan pengorbanan. Dengan keringat dan darah. Kemudian pada baris, namun tak surut semangatmu, intonasi dinaikkan dengan suara yang lebih tegas untuk menunjukkan semangat perjuangan. Namun tak surut semangatmu. Pada bagian terima kasih untuk juangmu, nada suara kembali dilembutkan sebagai bentuk penghargaan dan rasa haru. Terima kasih untuk juangmu. Terakhir pada baris negara tercinta Indonesiaku, intonasi dibuat lebih kuat dan lantang dengan tempo yang stabil sebagai penegasan rasa cinta tanah air. Negara tercinta Indonesiaku. Dengan penerapan intonasi yang tepat, makna puisi akan tersampaikan dengan lebih jelas dan mampu membangkitkan emosi pendengar. Yang ketiga, pengucapan baku dan tidak baku. Kata baku dalam bahasa Indonesia merupakan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang telah dibakukan dalam buku dari Damara pada tahun 2022. Penggunaan kata baku penting dalam berbagai situasi formal karena berfungsi menjaga ketepatan, keseragaman, dan kejelasan bahasa yang digunakan. Pengucapan baku dalam membaca puisi sangat penting karena berkaitan dengan kejelasan makna serta keindahan bunyi dalam penyampaian. Dalam pembacaan puisi, setiap kata harus dilapalkan dengan jelas dan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh pendengar. Misalnya, kata tidak diucapkan tidak dan saya menjadi saya, sehingga puisi terdengar lebih jelas, rapi, dan mudah dipahami. Sebaliknya, pengucapan tidak baku merupakan pelafalan yang dipengaruhi oleh bahasa sehari-hari atau bahasa percakapan. Misalnya, kata tidak yang diucapkan menjadi enggak. Penggunaan bentuk tidak baku sebenarnya masih dapat diterima dalam situasi tertentu, terutama jika puisi memiliki suasana santai dan ekspresif. Namun, dalam konteks pembacaan puisi formal, penggunaan pengucapan tidak baku sebaiknya dibatasi agar tidak mengurangi kejelasan makna dan nilai estetika puisi. Dalam puisi Pahlawanku, karya Najwa Nur Sapira, pengucapan baku lebih tepat digunakan karena tema puisi bersifat formal, penuh penghormatan, serta mengandung nilai nasionalisme. Kata-kata seperti engkau, negeriku, dan terima kasih harus diucapkan dengan jelas dan tidak diubah bentuk pelafalannya. Jika menggunakan pengucapan tidak baku, maka kesan serius, makna penghormatan, serta nilai estetika dalam puisi dapat berkurang, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan secara optimal. Yang keempat, ekspresi dalam pembacaan puisi. Ekspresi merupakan pengungkapan perasaan, pikiran, dan suasana hati melalui raut wajah, gerakan tubuh, maupun intonasi suara.
Dalam membaca puisi, ekspresi berfungsi untuk memperkuat penyampaian makna sehingga pendengar tidak hanya memahami isi puisi, tetapi juga dapat merasakan emosi yang terkandung di dalamnya. Ekspresi harus disesuaikan dengan tema dan suasana puisi, serta didukung oleh mimik wajah yang tepat, gerakan tubuh yang wajar, dan penggunaan suara yang selaras dengan isi puisi. Tanpa ekspresi yang baik, pembaca puisi akan terasa datar dan kurang menarik, sehingga pesan yang disampaikan tidak tersampaikan secara maksimal. Penerapan ekspresi dapat dilihat dalam puisi Pahlawanku karya Najwa Nur Sapirah. Pada bagian Pahlawanku, engkau putra-putri terbaik negeriku, ekspresi yang ditampilkan adalah bangga dan penuh hormat dengan raut wajah tegas dan sikap tubuh yang tegak. Pahlawanku, engkau putra-putri terbaik negeriku. Pada baris dengan keringat dan darah, ekspresi berubah menjadi haru dan serius untuk menggambarkan pengorbanan para pahlawan. Dengan keringat dan darah. Selanjutnya pada namun tak surut semangatmu, ekspresi harus lebih kuat dan bersemangat untuk menunjukkan keteguhan perjuangan. Namun tak surut semangatmu. Pada bagian terima kasih tuk juangmu, ekspresi menjadi lembut dan tulus sebagai bentuk penghargaan. Terima kasih tuk juangmu. Terakhir pada negara tercinta Indonesiaku, ekspresi menunjukkan rasa bangsa dan cinta tanah air dengan suara yang lebih lantang. Negara tercinta Indonesiaku. Dengan penerapan ekspresi yang tepat, pembacaan puisi akan terasa lebih hidup, menyentuh, dan mampu menyampaikan makna secara lebih mendalam kepada pendengar. Yang kelima, penekanan dalam pembacaan puisi. Penekanan dalam pembacaan puisi yaitu cara memberi tekanan pada kata atau bagian tertentu agar maknanya lebih jelas dan menonjol. Penekanan dilakukan dengan mengatur keras lembutnya suara, tinggi rendahnya nada, atau memperlambat pengucapan pada kata yang dianggap penting. Dengan adanya penekanan, pendengar dapat lebih mudah memahami isi puisi dan merasakan emosi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, penekanan harus digunakan secara tepat dan tidak berlebihan agar pembacaan tetap terdengar alami. Penerapan penekanan dapat dilihat dalam puisi Pahlawanku karya Najwa Nur Sapirah pada baris Pahlawanku. Kata pahlawanku perlu diberi tekanan agar menunjukkan rasa hormat dan kebanggaan. Pahlawanku. Pada bagian dengan keringat dan darah, penekanan diberi pada kata keringat dan darah untuk menonjolkan besarnya pengorbanan. Dengan keringat dan darah. Selanjutnya pada baris namun tak surut semangatmu. Kata tak surut dan semangatmu perlu ditekan agar terasa kuat dan penuh semangat. Pada bagian terima kasih tuk juangmu, penekanan pada terima kasih penuh memperkuat rasa penghargaan. Terima kasih tuk juangmu. Terakhir pada baris negara tercinta Indonesiaku. Kata Indonesia diberi tekanan sebagai inti pesan cinta tanah air. Dengan penekanan yang tepat, pembacaan puisi akan terdengar lebih hidup dan maknanya dapat tersampaikan dengan lebih kuat kepada pendengar. Yang ketiga, ada kendala penerapan fonologi dalam pembelajaran. Penerapan fonologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait kesulitan siswa dalam melafalkan bunyi bahasa secara tepat dan jelas. Banyak siswa belum mampu mengucapkan bunyi vokal maupun konsonan dengan sempurna,
seringkali menghilangkan bunyi di akhir kata atau pengucapan kata secara tidak utuh, yang mengakibatkan makna pesan berubah atau sulit dipahami oleh pendengar. Masalah artikulasi ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari yang sangat yang terbawa ke dalam penggunaan bahasa Indonesia, sehingga memengaruhi sistem bunyi vokal, konsonan, hingga intonasi. Contoh nyata dari pengaruh ini adalah perubahan pelafalan kata baku, seperti tidak menjadi indak atau saya menjadi saye. Yang dalam kegiatan membaca puisi dapat mengurangi keindahan bunyi serta kejelasan makna teks tersebut. Selain kendala linguistik, terdapat faktor teknis dan psikologis yang turut menghambat kemampuan fonologi siswa, seperti kurangnya latihan membaca nyaring atau membaca dengan suara keras. Siswa yang jarang berlatih cenderung belum terbiasa mengatur artikulasi, intonasi, dan kejelasan suara secara sistematis. Ditambah dengan rendahnya rasa percaya diri serta minimnya bimbingan mengenai teknik pengucapan yang benar. Secara umum, kendala ini mencakup kurangnya pemahaman terhadap kaidah fonologi, pengaruh lingkungan sosial yang tidak menggunakan bahasa baku, serta terbatasnya waktu pembelajaran fonologi di sekolah yang menyebabkan penguasaan sistem bunyi bahasa oleh siswa menjadi belum optimal. Secara umum, kendala dalam penerapan fonologi pembelajaran di sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa terhadap kaidah fonologi sehingga masih sering terjadi kesalahan dalam pelafalan kata. Yang kedua, pengaruh bahasa daerah yang terbawa dalam pengucapan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial dan penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak selalu mengikuti kaidah bahasa baku. Yang keempat, kurangnya pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang baku di lingkungan sekolah. Yang kelima, terakhir, pembelajaran fonologi yang masih terbatas sehingga pemahaman siswa terhadap bunyi bahasa belum optimal. Mohon maaf jika masih ada kurang di dalam penyampaian puisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.